Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kabar baik dan sehat semua. Supaya kita bisa memulai pelajaran kita pada pertemuan ini. Ini adalah pertemuan terakhir kita pada semester ini. Pada pertemuan terakhir ini kita akan membahas tentang pencegahan kecelakaan kerja. Ada baiknya di sini kita membahas tentang kecelakaan kerja karena ini sangat penting. Yang pertama dibahas yaitu tentang pengertian kecelakaan kerja. Pengertian kecelakaan kerja adalah sesuatu yang tidak terduga dan tidak diharapkan yang dapat mengakibatkan kerugian harta benda, korban jiwa, luka, cacat maupun pencemaran. Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang terjadi akibat adanya hubungan kerja. Terjadinya karena suatu pekerjaan atau melaksanakan pekerjaan. Yang berikutnya yaitu penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Ditinjau dari sudut keselamatan kerja, unsur-unsur penyebab kecelakaan kerja mencakup 5M, yaitu yang pertama manusia, yang kedua manajemen, yang ketiga material, yang keempat mesin, yang kelima medan. Berikutnya yaitu unsur manusia. Ini adalah yang sangat penting bagi kita dalam suatu pekerjaan, yaitu unsur manusia antara lain yang pertama tidak adanya unsur keharmonisan antara tenaga kerja maupun dengan pimpinan. Yang kedua, kurangnya pengetahuan atau keterampilan. Yang ketiga, ketidakmampuan fisik atau mental. Yang keempat, kurangnya motivasi. Unsur berikutnya yaitu tentang manajemen. Unsur manajemen antara lain yang pertama kurangnya pengawasan, yang kedua struktur organisasi yang tidak jelas dan kurang tepat, yang ketiga kesalahan prosedur operasi, yang keempat kesalahan pembinaan kerja. Unsur berikutnya yaitu tentang unsur material. Unsur material antara lain yang pertama adanya bahan beracun atau mudah terbakar. Yang kedua, adanya bahan yang mengandung korosif. Unsur berikutnya yaitu unsur mesin. Unsur mesin antara lain cacat pada waktu proses pembuatan. Yang kedua, kerusakan karena pengolahan. Yang ketiga, kesalahan perencanaan. Unsur berikutnya yaitu unsur medan atau lokasi, antara lain penerangan yang tidak tepat atau yang dimaksud dengan terlalu silau atau gelap. Yang kedua yaitu ventilasi buruk dan housekeeping yang jelek. Bagaimana? Apakah anak bapak dapat memahami unsur-unsur dari kecelakaan kerja? Masyarakat Pak. Terima kasih. Kalau begitu kita akan ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang upaya-upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Pendekatan terhadap kelemahan pada unsur manusia antara lain pertama, pemilihan atau penempatan pegawai secara tepat agar diperoleh keserasian antara bakat dan kemampuan fisik kerja dengan tugasnya. Yang kedua, pembinaan pengetahuan dan keterampilan melalui training yang relevan dengan pekerjaannya. Yang ketiga, pembinaan motivasi agar tenaga kerja bersikap dan bertindak sesuai dengan keperluan perusahaan. Yang keempat, pengarahan, penyaluran instruksi dan informasi yang lengkap dan jelas. Yang kelima, pengawasan yang disiplin yang wajar. Yaitu tentang pendekatan terhadap kelemahan pada unsur manusia. Yang berikutnya, pendekatan terhadap kelemahan pada perangkat keras seperti mesin tadi.
pendekatan terhadap kelemahan pada perangkat keras antara lain yang pertama perancangan, pembangunan, pengendalian, modifikasi, peralatan kilang, mesin-mesin harus memperhitungkan keselamatan kerja. Yang kedua yaitu pengelolaan penimbunan, pengeluaran, penyaluran, pengangkutan, penyusunan, penyimpanan, dan penggunaan bahan produksi secara tepat sesuai dengan standar keselamatan kerja yang berlaku. Yang ketiga, pemeliharaan tempat kerja tetap bersih dan aman untuk bekerja. Yang keempat, pembuangan sisa produksi dengan memperhitungkan kelestarian lingkungan. Yang kelima, perencanaan lingkungan kerja sesuai dengan kemampuan manusia. Bagaimana dengan anak Bapak? Apakah pembahasan yang tadi ada yang kurang jelas atau gimana? Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Yang disilahkan. Yang ingin saya tanyakan Pak, yaitu pengertian kecelakaan kerja mohon diulang kembali. Bagaimana dengan kawan-kawan? Apakah ada yang bisa menjawab tentang pertanyaan kawan tadi, yaitu tentang kecelakaan kerja? Enggak Pak. Kalau begitu Bapak akan menjelaskan kembali tentang kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah suatu yang tidak terduga dan tidak diharapkan yang dapat mengakibatkan kerugian, harta benda, korban jiwa, luka, cacat maupun pencemaran. Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang terjadi akibat adanya hubungan kerja terjadi karena suatu pekerjaan atau melaksanakan pekerjaan. Bagaimana anak Bapak yang bertanya tadi? Apakah sudah jelas? Tidak Pak. Apakah ada lagi yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan anak Bapak sekalian? Saya Pak, Ya, dipersilakan. saya ingin tanya tentang upaya-upaya pencegahan terhadap kelemahan pada unsur manusia. Tolong diulang lagi Pak, kurang jelas tadi. Baik, Bapak akan menjelaskan kembali tentang upaya-upaya pencegahan yang terjadi pada unsur manusia. Upaya yang terjadi pada unsur manusia yang pertama yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan di sini yaitu penempatan pegawai secara tepat agar diperoleh keserasihan antara bakat dan kemampuan fisik. Yang kedua yaitu pembinaan pengetahuan dan keterampilan melalui training, yaitu seperti percobaan yang relevan dengan pekerjaannya, di mana dia ditempatkan yang sesuai dengan keahliannya. Yang ketiga yaitu pembinaan motivasi agar tenaga kerja bersikap bertindak sesuai dengan keperluan perusahaan. Yang keempat yaitu pengarahan penyaluran instruksi dan informasi yang lengkap dan jelas. Yang terakhir yaitu pengawasan dan disiplin yang wajar. Bagaimana dengan anak Bapak yang bertanya tadi, apakah sudah jelas? Sudah Pak. Kalau begitu kita lanjut kepada upaya-upaya pencegahan yang dapat dilakukan yang terjadi pada perangkat lunak. Pendekatan terhadap kelemahan pada perangkat lunak harus melibatkan seluruh level manajemen antara lain seperti penyebaran, pelaksanaan dan pengawasan dari safety polisi. Yang kedua, penentuan struktur, pelimpahan wewenang dan pembagian tanggung jawab. Yang ketiga, penentuan pelaksanaan pengawasan, melaksanakan dan mengawasi sistem prosedur yang benar. Yang keempat, pembuatan sistem pengendalian bahaya. Yang berikutnya, yang kelima, perencanaan sistem pemeliharaan, penempatan dan pembinaan pekerja yang terpadu. Yang keenam, penggunaan standar atau kode yang dapat diandalkan. Yang terakhir atau yang ketujuh, pembuatan sistem pemantauan untuk mengetahui ketimbangan yang ada. Sekian dulu pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Kita sudah membahas beberapa tentang upaya-upaya, unsur-unsur yang ada pada
pencegahan kecelakaan kerja. Bapak, apakah ada yang dapat menyimpulkan pembahasan kita pada kali ini? Baik, kalau tidak ada, Bapak yang akan menyimpulkan tentang pembahasan kita pada kali ini. Kesimpulan yang dapat diambil pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, kesimpulannya ialah dalam melakukan pencegahan kecelakaan kerja perlu diperhatikan unsur-unsur yang terlibat dalam pekerjaan tersebut, baik yaitu unsur manusia, perangkat keras maupun perangkat lunak, merupakan suatu kesatuan yang saling terkait dalam pencegahan kecelakaan kerja. Kesimpulan yang berikutnya yaitu diperlukan upaya untuk memberdayakan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, meningkatkan sosialisasi dan kerjasama dengan mitra sosial guna membantu pelaksanaan pengawasan norma K3, yaitu yang maksud K3 yaitu keselamatan kesehatan kerja berjalan dengan baik. Kesimpulan yang berikutnya yaitu pencegahan terhadap kecelakaan kerja adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau begitu, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak Bapak sekalian dapat memahami dan dapat mengerti tentang pencegahan keselamatan kerja. Mudah-mudahan apa materi yang Bapak jelaskan pada pertemuan kali ini dapat diterapkan nantinya di kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.